Mungkin majuan ya, bisa majuan ya, jangan terlalu ke belakang biar kelihatan. Sambil tidur itu Ustaz, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu, keluarga besar PPMI Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa sore hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15 dari ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini. Sebagaimana minggu sebelumnya, setiap akhir pekan, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad, kajian kita menggunakan slide, menggunakan layar, menggunakan PowerPoint, biar tidak hanya sekedar mendengar, tapi Bapak Ibu sekalian sekaligus bisa melihat kepada paparan yang akan kami sampaikan. Insya Allah hari Ahad yang akan datang saya akan menguraikan, menjelaskan tentang at-tawassul, at-tabarruk, al-istighasah, dan lain sebagainya. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini tema yang tertera di situ adalah puasa dan membangun keluarga yang sakinah dan pendidikan keluarga. Di sini di presentasi kami saya rubah temanya menjadi fungsi keluarga sakinah dalam mendidik anak. Ini yang menjadi kajian malam ini. Kalau nanti waktunya tidak mencukupi sampai waktu berbuka puasa, kita lanjutkan setelah berbuka puasa, baru kemudian kita akhiri dengan dialog. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar kata-kata sakinah. Bahkan dalam setiap acara pernikahan itu selalu tertulis mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah, ditambah dengan mawaddah warahmah misalkan. Apa sebetulnya sakinah itu dan apa keluarga sakinah serta fungsinya dalam pendidikan anak? Kata sakinah ini adalah terminologi khas Al-Quran yang berarti ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Istilah ini diambil dari kata litaskunu ilaiha yang merupakan bagian dari ayat 21 surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan demikian, dari pengertian sakinah yang sudah diuraikan, pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, bahagia, dan sejahtera. Jadi ketika kita mendoakan mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah, itu yang dimaksudkan adalah keluarga yang tentram, bahagia, dan sejahtera. Kita semua tahu tujuan hidup kita adalah mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah. Semua orang pasti mendambakan, menginginkan mendapatkan kebahagiaan. Siapapun orangnya, semua orang yang hidup pasti ingin hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang memiliki keinginan ingin banyak uang, bukan.
ingin punya pangkat yang tinggi, bukan. Tujuannya ingin bahagia. Nah, di sini nanti kita ketahui bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Harta salah satu cara mendapatkan kebahagiaan, tapi bukan satu-satunya cara. Dan tidak selamanya orang yang memiliki harta bisa mencapai kebahagiaan kalau dia tidak mampu memenuhi instrumen-instrumen yang lain. Jadi keluarga sakinah yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan, bahkan kalau ada orang menikah itu ada tasyakuran, ada selamatan, kita undang tetangga minta doa bersama, tujuannya biar mampu membangun keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, bahagia, dan sejahtera. Keluarga demikian akan terwujud manakala segala kebutuhan dasarnya baik lahiriah maupun batiniah sudah terpenuhi. Yang saya maksudkan di sini kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kemarin kita sudah uraikan, orang yang berpuasa tentu harus pandai membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan sesuatu yang harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan mengakibatkan timpangnya kehidupan, tapi keinginan tidak selamanya harus dipenuhi. Tergantung, kalau memungkinkan dipenuhi, kalau tidak memungkinkan jangan dipaksa. Pakaian ini kebutuhan apa keinginan, ibu-ibu? Pakaian kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Tapi kalau bicara kebutuhan, kebutuhannya sampai mana? Yang penting menutupi aurat, melindungi kulit dari panas ketika panas matahari, melindungi dari dingin ketika udaranya dingin. Itu fungsinya pakaian. Berarti kalau berbicara pakaian kebutuhan, berapa sih harga pakaian yang memenuhi kebutuhan? Mungkin 10 euro, 15 euro, 20 euro udah cukup. Itu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau mengikuti keinginan, gak ada selesainya. Kalau kemudian pakaiannya di situ ada batiknya, ada warnanya, macam-macam. Kalau dipandang itu mungkin seperti apa? Itu bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan. Di kerudungnya ada burcinya, ada hiasannya. Kalau polosan harganya 15 euro, begitu dikasih burci, dikasih burdel, itu harganya bisa 100 euro. Ada? Itu sudah bukan kebutuhan, tapi pakaian yang dipakai untuk menutupi aurat, melindungi kulit, melindungi tubuh, cukup dengan harga 15 euro, 20 euro udah cukup. Tapi kalau pakaiannya di situ pakai burdel, pakai macam-macam, ada yang harganya sampai 600 euro, ada yang harganya 300 euro. Itu bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan. Yang menjadi prasyarat keluarga sakinah di sini terpenuhinya kebutuhan lahir batin, bukan terpenuhinya keinginan. Keinginan mah belum, gak ada selesainya. Keinginan kalau ada kemampuan dipenuhi, kalau tidak ada kemampuan jangan dipaksakan. Ya. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang perlu dicermati oleh setiap muslim yang ingin membentuk keluarga sakinah. Ini bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, calon mempelai adalah bibit unggul. Ini bagi yang belum punya. Tapi kalau sudah punya, tidak usah dibahas lagi. Bagaimana yang ada disyukuri dan diterima. Ini bagi yang masih mau cari, ya, yang masih mau cari. Calon mempelai adalah bibit unggul, yang keunggulannya didasarkan pada 4 kriteria, yaitu agama, rupa, harta, dan status atau tahta. Namun agama yang harus menjadi penentu utamanya. Jadi tungkahul mar'atu li arba'in, kata Nabi, perempuan itu dinikahi itu karena 4 faktor. Yang pertama, yang paling menonjol itu li jamaliha, karena kecantikannya, karena rupanya, karena wajahnya, karena bodinya. Yang kedua apa? Lima lihat, karena hartanya. Yang ketiga linasabiha, ada yang lihasabiha, karena keturunannya, bibitnya. Yang keempat lidiniha. Tetapi kata Nabi, agama ini yang harus dijadikan patokan. Karena kalau ini yang dipegang, inilah yang akan mengantarkan pada kesakinahan. Orang yang menikahi seseorang karena kecantikannya, dia akan menyesal. Kenapa? Karena cantik itu tidak akan awet. Suatu saat cantik itu hilang. Man nakaha imra'atan
muzallinginaha lam yazidhu illa faqra. Seorang yang menikahi perempuan karena hartanya, karena kekayaannya, dia tidak akan tambah kaya, tapi tambah fakir. Mungkin banyak hartanya, tapi fakir rumungsoni perasaannya. Kenapa? Dia bisa saja tidak memiliki nilai tawar yang kuat di keluarga, karena istrinya yang kaya dipandang sebelah mata, sering dilecehkan, tidak dihargai dalam keluarga. Jadi dia bukan mendapatkan kekayaan, malah fakir, hatinya fakir, pikirannya melas. Kenapa? Maka nanti, apalagi istrinya tidak solehah, jadi diandalkan kekayaannya. Orang yang menikahi perempuan karena kemuliaannya, lam yazidhu illa dzalla. Nikahilah karena agamanya. Karena agamanya. Ini yang harus dipahami bagi yang belum punya. Ini masih ada yang belum dapat. Mas Jamal ya, belum dapat untuk kedua kalinya, atau belum dapat di sini ya, tapi di Indonesia udah ditinggal. Jadi ini bagi yang dapat. Kalau belum, bagaimana? Ya itu dipoles. Bagaimana pasangan itu memiliki pengetahuan agama yang cukup, berpegang pada dasar agama dengan kuat. Ini pondasinya. Kemudian yang kedua, manajemen keluarga diatur atas dasar kepemimpinan suami yang dipadu dengan kesetiaan dan kepatuhan istri. Jadi manajemen keluarga itu diatur atas dasar kepemimpinan suami. Suami tetap sebagai kepala rumah tangga, tapi dipadu dengan kesetiaan dan kepatuhan istri. Jadi memadukan di situ. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu semua pakaian bagi mereka. Bagaimana fungsi pakaian? Ya kedua-duanya harus mampu menjadi penutup bagi kekurangan dan yang lain. Apa fungsi pakaian? Dengan pakaian kekurangan kita tidak tampak. Dengan pakaian kita terlihat bagus di permukaan. Coba semua pakaiannya sekarang dilepas, bisa dibayangkan seperti apa yang akan terlihat. Itu akan muncul mulai koreng, panu, ya, gatal-gatal, bautnya udah keluar semua. Kenapa? Karena ada pakaian. Pakaian ini yang jadi penutup, Bapak Ibu sekalian. Lah intinya kalau seorang suami bisa menjadi pakaian bagi istri, maka dia akan menjadi penutup bagi kekurangan-kekurangan istrinya. Ketika seorang istri mampu menjadi pakaian bagi suami, maka dia juga akan menjadi penutup terhadap kekurangan-kekurangan suaminya. Maka di sini ada keterpaduan. Artinya kebijakan suami dipadu dengan kepatuhan dan kesabaran istri, itu akan menjadi sebuah harmoni keindahan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, selalu bertahkim kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika terjadi persoalan, ini yang menjadi hakimnya Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih-lebih dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Tidak ada masalah yang tak terselesaikan dengan akibat yang terbaik, asalkan tetap berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip-prinsip membangun keluarga yang sakinah. Jadi ketika muncul persoalan, ketika muncul masalah, hakimnya adalah Al-Quran. Yang menyelesaikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan hawa nafsunya. Kalau masing-masing berdasarkan hawa nafsunya, berperang kebenaran. Kata suami, dia yang benar, istrinya yang salah. Kata istri sebaliknya. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka inilah yang akan menjadi tempat kita menyelesaikan semua persoalan. Berikutnya, selalu positive thinking, husnudzon, dan melihat sesuatu dari aspek nikmatnya, bukan sebaliknya. Banyak melihat ke bawah dalam masalah dunia, bukan ke atas, sehingga melahirkan rasa syukur, dan itulah modal utama dan terutama kebahagiaan hidup. Ini prinsipnya, memandang segala sesuatu dari aspek positifnya. Kalau baru nikah, biasanya pasangannya masih bagus, bodinya masih ideal, ya. Tapi kalau sudah banyak anak, kadang-kadang sudah tidak terkontrol, bodinya mulai tidak karu-karuan. Dilihat dari samping, dari depan, dari kanan, sudah ada pojoknya bunder seperti tong. Ya kira-kira seperti saya ini. Saya menikah itu Ibu 10 tahun yang lalu. Ya, 11 tahun yang lalu saya menikah. Berat saya itu masih 65. Tinggi saya 173. Lumayan ideal waktu itu. Karena baru selesai kuliah, masih banyak aktivitas dan sebagainya.
Tapi sekarang alhamdulillah menikah 11 tahun, hampir tiap 2 tahun melahirkan, produksinya lumayan, badannya naik, pernah 102 saya. Pernah 102. Kata teman, kenapa sampai sekarang gemuk setelah menikah? Kata orang-orang sana, alhamdulillah susunya cocok. Akhirnya gemuk gitu ya. Nah, melihat dari aspek positifnya, kalau waktu menikah pasangannya bodinya langsing, tapi ketika menikah lama-lama bodinya mulai rusak. Lihatlah dari aspek positifnya. Suami tetap mensyukurinya. Alhamdulillah istri saya gemuknya seperti ini. Gimana kalau ada tipisnya kasur dan begitu kerasa gitu. Jadi yang muncul itu nikmatnya. Jangan dipandang itu sebelah mata, nikmatnya. Alhamdulillah istri saya gemuknya seperti ini. Kalau ada angin topan itu saya sembunyi di belakangnya, tidak bergerak sama sekali. Jadi enak di situ. Apalagi nanti naik mobil yang soknya agak mati, kerasa sekali di situ. Tapi sebaliknya kadang-kadang kawin, anaknya laki-laki terus nyusunya banter, ya ibunya makannya kurang, gak enak makan, anaknya nyusunya kuat, kadang-kadang bapaknya juga gak mau ngalah, ngampung terus, sampai ibunya kurus kering. Itu dilihat dari aspek positifnya. Alhamdulillah istri saya walaupun kurus seperti ini, gimana kalau ada sakitnya itu gotongnya tidak begitu berat gitu. Apalagi banyak banjir, tinggal diangkat ditaruh atas lemari, enak. Jadi enak, pikirannya itu yang dipikir adalah yang positif, jangan melihat negatifnya. Kalau orang berpikir yang negatif itu tidak akan pernah ada selesainya. Nah, bayangkan ibu, kadang-kadang pasangan kita itu punya dua sifat, hitam ya manis, manis ya hitam, tergantung yang melihat. Kalau melihat dari aspek positifnya, yang muncul, alhamdulillah istri saya walaupun hitam tapi manis, bagus sudah nilainya. Tapi kalau ini dibalik, istri saya walaupun manis tapi hitam, nah kebalik maknanya, artinya kebalik. Yang kita lihat itu sebaliknya. Kebaikannya yang kita lihat, positif thinking, melihat dari aspek baiknya. Kalau kita melihat dari aspek baiknya, disitulah kita akan mendapatkan kepuasan. Dari kepuasan akan lahir kebahagiaan. Itu cara mendapatkan sakinah. Pandang segalanya dari aspek positifnya, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Yang bagus-bagus saja yang dilihat. Jadi kalau udah dapat rezeki istrinya pendek, ya disyukuri pendeknya. Kalau dapat rezeki istrinya tinggi, disyukuri tingginya. Disyukuri aja semuanya yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukur kita akan mendapatkan kepuasan. Karena bagaimanapun kita harus meyakini urusan jodoh itu sudah paket dari Gusti Allah. Paketnya sudah dari sana, udah tidak bisa dipikir panjang-panjang. Udah paketnya. Kalau bukan jodohnya, diuber bagaimana, tidak nyampe. Tapi kalau udah jodohnya, itu tahu-tahunya udah menjadi milik kita. Nah ini yang harus kita lihat. Yang sudah mendapatkan pasangan, lihat dari sisi baiknya, lihat dari sisi positifnya. Kok kebetulan dapat rezeki istrinya jelek seumpama, ya jangan dilihat wajahnya. Istri saya memang kurang cantik, tetapi alhamdulillah opennya luar biasa. Nah yang dilihat opennya, perhatiannya begitu. Kemudian saling berlomba dalam kebajikan, memaafkan dan siap mengakui kesalahan, bukan mengklaim kebenaran sendiri. Ini kunci membangun keluarga yang sakinah. Saya ulang, saling berlomba dalam kebajikan, memaafkan dan siap mengakui kesalahan, bukan mengklaim kebenaran sendiri. Muncul persoalan itu kalau masing-masing terjadi klaim kebenaran, sama-sama tidak mau disalahkan. Bapaknya pulang terlambat, pintu oleh istri dikunci, begitu diketuk sampai 3 kali tidak dibuka, masing-masing ngaku paling benar. Kata suaminya, masih sore sudah tidur. Kata istri, memangnya dari mana sampai malam belum pulang. Dan pada ada selesainya. Dilihat dari aspek positifnya. Kemudian yang berikutnya, bapak atau ibu harus menjadi pendidik pertama dan utama, sekaligus menjadi teladan dan idola bagi anak. Ini kunci membangun keluarga yang sakinah. Karena pendidikan yang pertama tidak lain adalah pendidikan keluarga, al-madrasah al-ula, the first education. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, prinsipnya keluarga dihidupi dengan rizki yang halal. Sebab darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan jauh dari Allah, dekat dengan setan dan malapetaka. Berikutnya, menghiasi rumah tangga dengan sholat, zikir,
bacaan Al-Quran, puasa, infak, gemar membaca, dan cinta ilmu. Ini juga salah satu pondasi atau prasyarat untuk membangun keluarga yang sakinah. Nanti Bapak Ibu yang menginginkan soft copy-nya bisa langsung diminta ke pengurus. Jadi bisa dibaca-baca sendiri kalau sekarang dan nutut, karena mungkin waktunya kita tidak cukup panjang. Kita akan bagi dua, sekarang menjelaskan keluarga sakinahnya, nanti menjelaskan fungsi keluarga sakinah dalam pendidikan anak setelah berbuka. Kemudian berikutnya, memilih lembaga pendidikan anak yang menyajikan dan menjanjikan iman, ilmu dan amal, serta membatasi seminimal mungkin pengaruh lingkungan yang tidak islami, sekaligus selalu memantau dan waspada kepada istri dan anak yang bisa menjadi fitnah, musuh, dan cobaan. Ini terkait dengan sebelumnya yang belum saya sampaikan, membentengi keluarga dari api neraka dengan sikap yang konsisten terhadap perintah dan larangan Allah. Lalu sekarang bagaimana? Kita ada di sini. Komunitas muslim terbatas, ya dibatasi pergaulannya. Apakah bisa? Bisa, seperlunya. Diarahkan pergaulannya dengan orang-orang yang baik. Harus dipantau terus pergaulannya. Kenapa? Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu wa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi. Kalau ingin tahu seseorang, tidak usah tanya dia, tapi lihat temannya. Karena pengaruh teman itu luar biasa dalam merubah perilaku seseorang. Orang itu tidak akan jauh-jauh dengan temannya. Orang yang suka kumpul dengan orang tukang jual minyak wangi, dia akan kedapatan bau wangi. Tapi kalau orang sering kumpul dengan orang yang bawa terasi, dia juga akan kedapatan bau terasi. Nah di sini bagaimana lingkungannya? Pilihlah lingkungan yang baik. Lah anak kita sekolahnya selama memungkinkan, di sini kan juga ada sekolah Islam. Taruh di sekolah Islam. Kalau memang harus sekolah berkumpul dengan orang-orang non-muslim karena kondisinya seperti ini, tapi harus dipantau. Saya yakin kalau pendidikannya pasti yang baik. Kita ambil hikmahnya saja. Mereka tidak akan memaksakan keyakinan, kan? Tidak akan menanamkan aspek teologis, tetapi yang diajarkan mungkin kedisiplinan, sikap dan perilaku yang baik. Itu kita ambil manfaatnya. Tapi pergaulan yang tidak penting itu kita pantau. Jangan dibiarkan anak bergaul yang tidak sehat. Jangan dibiarkan. Pergaulan yang harus dijaga. Karena kalau ini tidak dijaga dengan baik, maka pertumbuhan anak itu tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Akan mengecewakan terhadap orang tua. Perilakunya, cara hidupnya, cara pandangnya sudah berbeda dengan yang kita harapkan. Kemudian berikutnya, apa saja fungsi dari keluarga itu Bapak Ibu sekalian? Islam menempatkan keluarga pada posisi, Islam menempatkan keluarga pada posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membina pribadi dan masyarakat. Jadi keluarga ini memiliki nilai yang sangat strategis. Keluarga ini memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Oleh karena itu pendidikan keluarga yang baik itu akan menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik itu berangkat dari sebuah institusi keluarga yang baik. Jadi kesalehan individu menjadi kesalehan dalam sebuah keluarga akan melahirkan kesalehan-kesalehan sosial. Kebaikan satu masyarakat itu berangkat dari kebaikan dari institusi terkecil, dari lembaga terkecil, yaitu keluarga. Baik buruknya kepribadian seseorang sangat tergantung pada pembinaannya dalam keluarga. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, tadi sudah saya uraikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi bagaimana seorang kepala rumah tangga, bapak dengan mitranya, ibu itu mampu menjadi penjaga keluarga
dari sesuatu yang tidak benar yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi dari keluarga yang disebut dengan fungsi protektif. Nanti akan dijelaskan fungsi-fungsinya. Keluarga dalam pandangan Islam bukanlah sekedar tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan. Tidak hanya sekedar menjadi berkumpulnya orang-orang yang ada ikatan darah, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi keluarga mempunyai fungsi yang demikian luas yang berkaitan satu dengan lainnya. Pengabaian salah satu fungsi darinya akan mengakibatkan kurang harmonisnya keluarga itu sebagai media dan tempat pembinaan kepribadian anggotanya. Disinilah bapak dan ibu harus mampu menjadi idola dalam keluarga, harus mampu menjadi idol. Karena anak-anak itu begitu dilahirkan pada taraf perkembangan kepribadiannya, ia memiliki dua sifat yang sangat kuat. Yang pertama ada inquiry, yang kedua imitasi. Ada rasa penasaran, ingin tahu. Yang kedua ada kecenderungan anak itu meniru sikap dan perilaku orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, bapak dan ibu ini yang harus menjadi contoh. Bapak dan ibu yang harus menjadi model dalam keluarga. Tentunya jadi orang tua, kita harus jadi orang tua yang membanggakan bagi anak. Sehingga anak mau mencontoh dan melihat sifat-sifat atau karakter atau sisi-sisi positif dari orang tua. Nah, apa saja fungsi-fungsi keluarga? Ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi afektif maksud saya, dan reproduksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan. Fungsinya ada fungsi afektif, menyalurkan tempat kasih sayang, tempat mendapatkan kedamaian, sebagai tempat berpulang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Ini fungsi afektif harus dimainkan betul di dalam keluarga, baik oleh bapak ataupun ibu. Kedua-duanya harus mampu menjadi tempat berbagi bagi yang lain. Ketika yang sedang menghadapi masalah bapak, seorang suami, istri harus mampu menjadi tempat berbagi, menjadi tempat yang bisa memberikan kedamaian dan ketenangan, bukan malah ngompori. Kalau bapak lagi ada masalah pulang, bagaimana ibu menyenangkan, bagaimana ibu bisa memberikan suasana yang beda, suasana yang menyejukkan, bukan malah ngompori, bukan malah menambah ruwet terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Sebaliknya, ketika istri sedang ada masalah, maka kewajiban seorang suami untuk menjalankan fungsi afektif, memberikan kasih sayang, menjadi tempat berlindung, menjadi tempat kembali dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, keluarga juga mempunyai fungsi religius. Apa fungsi religius ini? Keluarga memberikan pengalaman dan pendidikan keagamaan kepada anggota-anggotanya. Pengalaman dan pendidikan keagamaan. Yang pertama kali wajib mendidik anak tidak lain adalah orang tua. Kalau tidak mampu mendidik atau ada keterbatasan, baik tidak mampu bukan karena tidak memiliki ilmu, tapi tidak mampu waktu, dititipkan pada lembaga-lembaga yang bisa mendidik anak. Tapi tidak hanya menjadi tempat tarbiyah pendidikan, sekaligus di situ ada contoh, tidak hanya menjadi tempat pendidikan keagamaan, tapi pengamalan keagamaan. Anak diajari sholat, di keluarga dicontohkan oleh orang tua bagaimana orang tua sholat. Anak diajari ngaji, orang tua menjadi contoh bagaimana orang tua ngaji. Kecenderungan anak untuk mengikuti sikap dan perilaku orang-orang di sekitarnya sebetulnya tidak perlu banyak ngomong. Kalau bapak dan ibu itu banyak memberikan contoh, dengan sendirinya itu akan diikuti oleh anak. Tanpa harus banyak ngomong. Tarbiyah dari khuluqiyah, pembentukan akhlak itu lebih banyak, lebih mudah, lebih mujarab kalau medianya adalah media pengamal.